Salam, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Bertemu dengan saya, Pendeta Sunan Tulubui, mengajak kita semua bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama pada saat ini dalam program Resort GKI Temyang Layang dalam Kabar Mae. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang saya ambil dari Matius pasal 9 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius adalah seorang Yahudi yang diangkat oleh pemerintah Romawi. Ia bekerja sebagai pemungut cukai di wilayah itu. Ia memungut pajak dari penduduk setempat dan juga para pedagang yang melewati kota tersebut. Para pemungut cukai pasti mendapat komisi dari para pedagang yang mereka pungut. Dari sebagian besar dari mereka ini dibebankan dengan pajak. Dan pajak itu pajak yang sangat tinggi Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu mereka biasanya mengambil keuntungan daripada mereka. Dan karena itu para pemungut cukai itu dibenci oleh kaum penduduk setempat dan para pedagang. Nah, selain mereka sebagai pendukung pemerintah Roma pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di waktu Tuhan Yesus memanggil Matius ini sebagai murid Tuhan, dan ternyata Matius ini bangkit berdiri. Ia meninggalkan karirnya sebagai pemungut cukai dan bersedia untuk mengikut Tuhan Yesus kemana dia pergi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apabila Allah memanggil Anda untuk menjadi pengikutnya, atau apabila Allah memanggil Anda untuk melakukan suatu pekerjaan yang dibebankan kepada saudara, apakah langsung menerimanya, mengambil sikap untuk mengikut Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang satu keputusan yang diambil, keputusan yang sangat berisiko, keputusan yang bisa berada dalam dilema, keputusan yang menjadi pilihan tersebut adalah sangat sulit dan barangkali sangat menyakitkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti halnya Matius, kadangkala kita mengambil satu pilihan yang sulit. Kadangkala kita mengambil suatu pilihan yang meninggalkan keegoan kita, karir kita, dan lain sebagainya. Namun Matius telah memberikan satu contoh bagi kita sekalian. Ia telah mengambil sikap untuk mempertaruhkan segala-galanya hanya untuk mengikut Yesus. Dari sebuah keyakinan dan penghargaan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya sebagai murid Tuhan, ia tidak mau melewatkannya, tetapi ia menerimanya dengan sukacita dan mengambil satu sikap menjadi murid Tuhan yang setia. Dan ia telah mewariskan kepada kita sekalian tulisan dari kitab Injil ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita juga telah dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk hadir sebagai murid Tuhan masa kini. Yang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa hidup kita adalah surat Kristus. Kita menuliskan pengalaman dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus sebagai saksi di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita adalah sebuah suratan yang memancarkan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Dan berbahagialah kita ketika juga turut ambil bagian
dan Tuhan memberikan kesempatan hidup kita berarti. Hidup kita bermakna dalam pelayanan kehidupan kita bersama-sama dengan tuntunan Tuhan. Inilah kebahagiaan kita sebagai murid-murid Tuhan masa kini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surgalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih firman-Mu telah meneguhkan kami sekalian. Seperti halnya Matius yang telah mengambil suatu sikap untuk ambil bagian sebagai murid sejati-Mu. Kami saat ini juga telah dipanggil untuk menjadi murid Tuhan masa kini. Berbahagialah setiap kami sekalian yang turut ambil bagian dalam karya Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami yakin dan percaya tidaklah menjadi sia-sia. Kami menaruhkan segala sesuatunya hanya untuk mengikut Engkau. Karena Tuhan menyediakan suatu berkat dalam kehidupan kami, baik kini maupun yang akan datang bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk perjalanan kehidupan kami. Dan jaminan keselamatan yang kekal yang telah Tuhan siapkan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan tetap semangat untuk selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita selaku murid Tuhan masa kini. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa pada program selanjutnya.